يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله 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 محمد يا ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا ابن عبد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya Bahri Najib. Dan video kali ini saya akan merekomendasikan sebuah situs yang memiliki nilai sejarah, yang mana insan mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 28 tahun mendiami tempat tersebut, yaitu rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Namun sebelum melanjutkan videonya, mari kita awali dengan membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Dan jangan lupa, Pak Haji Puhajah sahabat semua, klik like, subscribe agar channel ini terus eksis dalam menyampaikan jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya doakan dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah, semoga Pak Haji Puhajah sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan zahir dan batin, diluaskan rezekinya, dimudahkan langkah-langkahnya untuk bisa berkunjung ke Baitullah dan berziarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, orang Islam tentu mengenal sosok Khadijah Al-Kubra atau yang dikenal Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau merupakan istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus wanita pertama yang memeluk agama Islam. Sahabat semua, meski sudah wafat berabad-abad yang lalu, jejak rumah wanita mulia ini ternyata masih bisa ditelusuri di kota Mekah Al-Mukarramah. Salah satu peninggalannya adalah rumah beliau yang saat ini menjadi salah satu pelataran Masjidil Haram. Sahabat semua, dulu disinilah rumah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjalani hidup berumah tangga bersama Habibul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun. Sahabat semua, sementara lokasi rumah Sayyidah Khadijah terletak di bagian timur laut, atau tepatnya berada di alun-alun timur berdekatan dengan Bukit Marwah ke arah utara, kurang lebih 12 meter dari pintu Babus Salam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Pusat Sejarah Mekah Al-Mukarramah, Syekh Dr. Fawaz bin Ali Ad-Dahas Hafidhullah Ta'ala. Kita saksikan, ini adalah Bukit Marwah dan ini adalah toilet. Sementara ini adalah pelataran Masjidil Haram dan itu adalah Babus Salam. Sementara marmer yang teksturnya kasar beda dengan yang lainnya, perkiraan panjang 10 meter, lebar 4 meter ini merupakan alokasi rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sahabat semua, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ahlul baitnya hijrah ke kota Yathrib atau yang dikenal Madinah Al-Munawwarah, maka rumah tersebut diambil alih oleh Aqil bin Abi Thalib, saudara kandung Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sahabat semua, pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan membeli rumah ini, kemudian dibangun sebuah masjid. Sahabat semua, pada saat berdirinya Ad-Daulah As-Saudi Al-Arabiyah, rumah Sayyidah Khadijah serta tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Dr. Fawaz Hafidhullah Ta'ala. Kemudian pada tahun 1373 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1954 Masehi, seorang gubernur Mekah Al-Mukarramah yaitu Syekh Abbas Yusuf Al-Qatan mengusulkan kepada Yang Mulia Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman rahimallahu ta'ala untuk membangun sebuah perpustakaan di lokasi lahirnya Khairul Anam Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membangun sebuah madrasah putri tahfidzul Quran di lokasi rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Permohonan itu pun diterima oleh sang raja.
Sahabat semua, pada tahun 1401 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1980 Masehi, sekolah putri tahfidzul Quran ini diambil alih oleh pemerintah. Sahabat semua, pada tahun 1410 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1989 Masehi, pemerintah Saudi Arabia meresmikan mega proyek perluasan Masjidil Haram hingga harus memindahkan atau membongkar sekolah tersebut. Pada saat pembongkaran, mereka dikejutkan dengan adanya sisa reruntuhan bangunan bersejarah dan monumen rumah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, berupa kamar besar dan kecil, dan ditemukan sebuah kamar tempat dilahirkannya Sayyidah Fatimah As-Zahra serta sebuah mihrab tempat Nabi beribadah dan menerima wahyu. Kita saksikan sebuah foto yang sempat didokumentasikan sebelum dirobohkan. Ini adalah bentuk rumah secara keseluruhan, dan ini adalah reruntuhan pintu masuk ke kamar Nabi dan Sayyidah Khadijah. Dan ini adalah tempat dilahirkannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sementara ini adalah mihrab tempat Nabi beribadah dan turunnya wahyu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Dr. Pawas Hafidhullah Ta'ala, beliau mengutip dari kitab yang berjudul Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid yang dikarang oleh Dr. Muhammad Abdul Yamani rahimallahu ta'ala. Sahabat semua, Syekh Dr. Pawas juga mengutip dari sebuah kitab yang berjudul Al-Amakin Al-Ma'surah Al-Mutawatirah yang dikarang oleh seorang anggota Dewan Cendekiawan Senior, Dr. Abdul Wahab bin Sulaiman, bahwa saat pembongkaran terjadi, Dr. Abdul Wahab berada di lokasi ini sehingga tidak diragukan lagi keberadaan lokasi rumah Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sahabat semua, bila kita perkirakan dari semua tempat yang ada di dunia, besar kemungkinan rumah Sayyidah Khadijah yang paling lama disinggahi jasad suci Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama lebih seperempat abad, yakni 28 tahun beliau menghabiskan waktu hidupnya di tempat ini bersama ibunda Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Di tempat ini pula beliau menyiapkan diri untuk kemudian di usia 40 mengemban risalah kerasulan. Sahabat semua, disebutkan dalam kitab dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zaki bahwa malaikat Jibril bolak-balik ke rumah ini menemui Nabi SAW membawa ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk salah satu ayat yang ada di awal surah Al-Mudassir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, warrujsa fahjur. Shadaqallahul adzim. Maka tidak berlebihan jika rumah ini dikenal masyarakat sebagai Darul Wahyi atau rumah wahyu. Bahkan Syekh Sayyid Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki dari Al-Arsaki menuturkan bahwa rumah ini merupakan tempat yang paling afdal setelah Masjidil Haram. Sama halnya apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Asy-Syafi'i dalam kitab Hasyiahnya bahwa paling afdolnya tempat adalah Ka'bah, kemudian Masjidil Haram dan sekitarnya, lalu rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sahabat semua, di rumah ini Nabi SAW menikahi ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Di rumah ini pernah suatu hari Nabi SAW masuk rumah dalam keadaan ketakutan, lalu minta kepada istrinya agar diselimuti seraya berkata, "Semiluni, semiluni, selimuti aku, selimuti aku." Setelah tenang, Nabi SAW menceritakan apa yang dialaminya. Maka Sayyidah Khadijah menguatkan hatinya seraya berkata, "Wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah orang yang baik. Engkau senantiasa menyambung silaturahim. Engkau selalu membantu orang-orang susah. Engkau selalu memuliakan tamu. Maka Allah tak akan pernah menyia-nyiakanmu." Sahabat semua, di rumah ini Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjadi orang pertama beriman dan menerima semua apa yang disampaikan Nabi SAW.
Di rumah ini pula semua putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra, ridwanullah alaihim ajmain. Sahabat semua, di suatu hari malaikat Jibril mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sampaikan kepada istrimu Khadijah salam dari Allah dan salam dari saya. Sampaikan pula bahwa di surga sudah disediakan sebuah istana yang terbuat dari emas. Di dalamnya tak ada lagi kelelahan dan kebisingan." Subhanallah. Sahabat semua, di rumah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama Sayyidah Khadijah mulai dari awal turunnya wahyu sampai beliau wafat. Dan dari rumah ini jasad suci Sayyidah Khadijah dibawa ke Ma'la untuk dikebumikan. Setelah wafatnya sang permaisuri, beliau tetap tinggal di rumah ini hingga ada perintah untuk hijrah ke kota Yasrib. Sahabat semua, ini sebagian kecil dari kisah insan mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran darinya dan semoga kita bisa hidup bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.